Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiran Nasepani. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul makalah penelitian tentang kenakalan remaja. Mungkin di sini saya akan menjelaskannya dari rumusan masalahnya, yaitu untuk rumusan masalahnya satu, apa faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja, bagaimana cara mencegah kenakalan remaja, dan nomor 3 itu bagaimana peran orang tua menghadapi kenakalan anak remaja. Karena di sini saya sedikit tertarik untuk membahasnya. Nomor 1, kenakalan remaja. Untuk kenakalan remaja sendiri itu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam bermasyarakat yang dilakukan pada anak berusia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Fenomena kenakalan remaja juga meliputi perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat. Pelanggarannya itu biasanya menyimpang dari norma-norma masyarakat maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum, sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain yaitu seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Di sini juga ada beberapa faktor kenakalan remaja, ada penyebabnya, yaitu untuk faktor internal sendiri, krisis identitas dengan perubahan fisik dan psikologis remaja cenderung tidak mengetahui jati diri mereka. Ketidakmampuan remaja mengenali dirinya mendorong mereka untuk melakukan segala hal yang mereka belum merasakan dan ketahui. Kontrol diri yang lemah. Para remaja memiliki tingkat kontrol diri yang lemah. Biasanya remaja kurang memiliki wawasan dan emosional yang buruk, biasanya mudah terpengaruh oleh teman dan lingkungannya. Untuk faktor eksternalnya sendiri itu keluarga dan perceraian orang tua yang banyak perselisihan di dalamnya akan membuat remaja stres dan tidak nyaman berada di rumah. Hal itu akan menjadi penyebab remaja melakukan perilaku yang negatif. Yang terakhir, faktor eksternalnya yaitu lingkungan dan teman pergaulan yang kurang baik. Dan mungkin di sini yang terakhir untuk peran orang tua mencegah kenakalan remaja, yaitu mengajarkan hal baik. Ibaratkan remaja adalah bibit pohon, jika dia diajarkan dengan hal-hal yang baik, dia juga akan tumbuh menjadi remaja yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika Anda mengajarkan sesuatu hal yang buruk dari saat kecil, apalagi yang bisa mempengaruhi psikologis anak sampai terpikiran ke depannya, mungkin bukan terpikir, lebih ke trauma di masa kecil, bisa jadi si anak itu ingat terus sampai dewasa. Mungkin itu juga yang bisa membuat anak itu jadi bibit remaja yang nakal. Nomor 2, mungkin memberi motivasi. Sebagai orang tua harus memberikan motivasi dan nasihat atas dampak dari tindakan yang remaja lakukan. Jika bisa diberikan contoh tokoh masyarakat yang mengalami dampak kenakalan remaja, nantinya remaja akan lebih mengerti dan cenderung menghindari perbuatan itu. 3, melakukan pendekatan kepada anak. Remaja akan merasa nyaman bercerita terbuka kepada orang tuanya jika dia dekat dengan orang tuanya. 4, menyediakan wadah kreativitas. Berikan hal yang disukai oleh remaja. Jika hari-harinya dia disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya mereka tidak akan sempat untuk memikirkan perilaku yang negatif. Mungkin dari hasil penelitian tersebut saya melakukan pendekatan penelitian. Beberapa teman saya, salah satunya teman saya yang bernama DF, dikarenakan dia meminta merahasiakan identitasnya, saya rahasiakan. Terus saya melakukan
penelitian itu dengan berkunjung ke rumah narasumber. Teknik pengumpulan data tersebut saya sebutkan studi lapangan. Dalam hal ini melalui wawancara dengan sumber data dan berhubungan dengan objek penelitian. Nomor 2, studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini penulis mendapat data dengan jalan membaca dan mempelajari dari internet juga. Saya buka-buka dan untuk hasil wawancaranya ada di makalahnya. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari penulis yaitu saya sendiri, remaja merupakan sosok yang butuh dibimbing. Karena remaja merupakan seorang yang akan meneruskan masa depan bangsa ke depannya. Jika remaja dibimbing dengan baik, maka bangsa kita juga akan lebih baik ke depannya, dan begitu sebaliknya. Kenakalan remaja yang terjadi karena ada faktor yang memengaruhinya, termasuk faktor internal dan eksternal juga. Dan orang tua adalah guru pertama dari sang anak, maka orang tua diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya dan bisa mengawasi anak remajanya agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin berkembang dengan baik, internet dapat diakses oleh siapapun tanpa ada batas ruang dan waktu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.